Kita ke informasi terkait cuaca buruk, saudara. Hujan deras yang mengguyur Wonosobo, Jawa Tengah membuat banjir dan longsor terjadi di salah satu jalan menuju kawasan objek wisata Dieng. Video amatir ini merekam banjir yang terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan dataran tinggi Dieng. Hujan membuat air sungai meluap dan menggenangi jalan menuju kawasan wisata Dieng. Banjir, jalur Pakisan, Kasiran banjir, satu sepeda Derasnya motor. banjir, saudara, juga membuat satu sepeda motor hampir terseret aliran air. Satu sepeda motor hampir. Tak hanya mengakibatkan banjir, hujan deras juga membuat sejumlah tebing di kawasan dataran tinggi Dieng longsor hingga menutupi jalan. Tim SAR gabungan langsung membersihkan material longsor di kawasan dataran tinggi Dieng agar jalan menuju kawasan wisata dapat kembali dilalui kendaraan. BPBD Wonosobo mencatat ada 3 kawasan yang diterjang banjir dan longsor, yakni Desa Sikunang, Desa Kalilembu, dan Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar. Banjir yang menggenangi wilayah dataran tinggi Dieng surut dalam waktu 1 jam. Cukup tinggi dan agak lama sehingga mengakibatkan beberapa titik di wilayah Kejajar sana mengalami longsor. Di samping itu juga sebagian ada juga banjir bandang. Ada di 3 titik, yaitu di Sikunir, maksud kami Sikunang, Kalilembu, dan Parikesit. Itu ada 3 titik yang mengalami longsor agak lumayan. Namun atas kesigapan tim BPBD bekerjasama dengan TNI Polri, para relawan, dan dibantu oleh warga setempat, alhamdulillah kemarin sore kita bisa mengevakuasi di 3 titik itu. Cuaca buruk juga melanda perairan di Pelabuhan Merak, Banten. Gelombang tinggi mengganggu operasional kapal dari Merak menuju Bakauheni. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ASDP Indonesia Ferry cabang Merak mengurangi jumlah operasional kapal di lintasan Merak Bakauheni. Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 8 Banten meminta masyarakat untuk sementara tidak melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni karena saat ini cuaca masih dalam kondisi ekstrem. Untuk dermaga sesaat pada saat cuaca buruk, kita lebih mementingkan aspek keselamatan. Jadi mungkin akan dialihkan ke dermaga lain dan masyarakat harus memaklumi itu demi keselamatan bersama. Tapi pada prinsipnya nanti kalau sudah normal semuanya akan kembali berjalan seperti biasa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan peringatan dini cuaca di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG memprediksi 26 wilayah di Indonesia berpotensi hujan lebat disertai kilat serta angin kencang. Untuk mengulas potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah termasuk Jakarta, sore ini kita sudah bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Selamat petang, Pak Guswanto. Selamat petang, Mas Ihsan. Pak Guswanto, sejumlah daerah dilanda cuaca ekstrem, Pak. Prediksi BMKG, potensi cuaca ekstrem ini akan berlangsung berapa lama? Baik, kalau kita melihat daripada perakiraan yang kita sampaikan, perakiraan kondisi cuaca ini akan meningkat hingga sampai tanggal kurang lebih 14. Ya, sesuai dengan ini. Ini juga tergantung nanti kondisi dinamika atmosfer 3 hari ke depan. Pemicunya apa saja sih, Pak, sebenarnya? Ya, kalau kita melihat di sini ada beberapa pemicu yang bisa kita sampaikan ya. Ada beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu adanya kondisi yang dipicu oleh peningkatan dinamika atmosfer, adanya Madden-Julian Oscillation, kemudian ada gelombang Kelvin-Rossby. Kemudian yang tidak kalah penting adalah adanya Tropical Cyclone Warning Center itu masih mendeteksi adanya bibit siklon tropis 93S
pada waktu tanggal 8 itu. Dan saat ini masih dalam kondisi taraf untuk punah ya, artinya untuk menghilang ya. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya angin monsun Asia yang sudah mulai bertiup mantap ke dari Asia menuju Australia. Kemudian kita juga melihat di sini kalau dari pola tekanan angin atau streamline atau pola angin, itu saat ini kita melihat adanya beberapa sirkulasi siklonis yang terpantau di Kalimantan bagian utara, kemudian ada yang di Maluku, ada juga yang di kita lihat juga di selatan Samudra Hindia, kemudian ada juga yang kita lihat masih ada di Papua. Baik, Pak Gus, fenomena alam ini nantinya akan berpengaruh kepada sejumlah tempat di Indonesia atau mungkin bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia, Pak? Jadi memang fenomena ini bersifat lokal ya, regional. Ini biasanya nanti kalau kita melihat ya, ini akan berdampak adanya misalkan pada tanggal 8 dan 10 kemarin. Itu ada beberapa fenomena tentang hujan di Jakarta, Aceh, dan seterusnya. Dan tanggal 11 sampai 14 ini, kita juga masih memprediksi adanya potensi hujan lebat itu bergeser ke wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Misalkan kita lihat di Banten, nanti Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Jadi lebih cenderung ke timur selatan. Demikian kira-kira. Pak Guswanto, khusus untuk DKI Jakarta, kita mengalami sejumlah hujan deras beberapa hari kebelakangan ini. Seperti apa prediksinya dan wilayah mana saja yang harus diwaspadai? Baik, kalau untuk Jabodetabek atau DKI Jakarta Jabodetabek, untuk tanggal 10, 11, 12, kita melihat pada pagi hari itu hujan ringan ya, ada beberapa. Kemudian siang menjelang sore itu biasanya kita melihat ada hujan ringan, ada berawan, kemudian ada yang hujan sedang, hujan ringan di Jakarta Barat, Jakarta Timur. Kemudian malam hari rata-rata ada cerah berawan, nanti dini hari berawan hujan ringan, misalkan seperti di Jakarta Utara, Jakarta. Kemudian hujan sedang terjadi di Kepulauan Seribu. Kemudian kalau kita lihat juga nanti tanggal 12 Februari ya, di dini hari itu berawan hujan ringan di Jakut, Jaksel, Jaktim, serta di Kepulauan Seribu itu ada hujan yang disertai dengan petir. Kira-kira demikian dari praktik. Hampir merata ya Pak ya. Lalu apa yang harus diwaspadai warga terkait dengan cuaca ekstrim ini Pak? Yang harus diwaspadai oleh warga adalah dalam rangka cuaca ekstrim seperti ini. Yang pertama adalah adanya bencana hidrometeorologi ikutan. Misalkan terjadinya banjir atau terjadinya genangan air, banjir, kemudian longsor. Barangkali nanti juga karena ada angin kencangnya juga, itu barangkali ada pohon-pohon yang sudah rapuh itu tumbang. Barangkali hal-hal seperti itu yang perlu kita waspadai, terjadinya bencana hidrometeorologi ikutan akibat dari cuaca ekstrim yang terjadi. Baik, terima kasih Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto sudah bergabung di Kompas Petang hari ini. Terima kasih Iksan, selamat sore, salam sehat selalu.